Kembali di Ainyu Sore, pemirsa, kericuhan terjadi saat Presiden Joko Widodo membagikan paket sembako di Gedung Bulog Dramaga Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga berupaya mengadang mobil rombongan Presiden dan berdesak-desakan untuk mendapat beras gratis. Kericuhan terjadi saat pembagian paket sembako gratis di kantor Bulog Dramaga Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Warga berdesak-desakan untuk menerima beras bantuan dari Presiden Joko Widodo. Masing-masing warga berhak mendapat 10 kg beras. Namun warga yang datang tak hanya penerima manfaat yang telah terdata. Banyak warga yang tidak diundang sengaja datang. Bahkan sejumlah warga berupaya mengadang mobil rombongan Presiden. Mau ada siapa sih? Beras. Mau Bapak Presiden. Oh, jadi dapat bantuan. Iya. Beras. Ya. Dapat bawa apa aja selain itu? 10 kilo. Ya. Ini aja. Buat apa? Beras. Keluarga. Untuk berasnya buat makan. Sama ini. Ya. Undangan. Bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat ini diberikan secara bertahap. Saat ini merupakan pembagian tahap kedua yang berlangsung selama 3 bulan ke depan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum TNI berinisial GDW yang berkendara melawan arah di Tol Layang MBZ ditangkap polisi militer Kodam Jaya. Pomdam Jaya menyebut saat ini oknum TNI berinisial GDW, pelaku yang menyetir lawan arah hingga menyebabkan kecelakaan beruntun di Tol Layang MBZ, masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pelaku juga mengalami luka dan masalah psikologis usai peristiwa tersebut. Pomdam Jaya akan terus memantau kondisi kesehatan pelaku hingga bisa dimintai keterangan. Saat ini pelaku sudah ditangani oleh penyidik Pomdam. Namun karena faktor kesehatan si Letu G ini yang bersangkutan belum bisa memberikan keterangan, saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit RSPAD. Penyidik POM ini juga telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya. Saksi-saksi, baik itu saksinya dalam korban maupun saksi pelapor, dan juga melengkapi barang-barang bukti. Seperti inilah detik-detik usai oknum TNI GDW menyetir melawan arah di Tol Layang MBZ dan menabrak 8 kendaraan pada hari Sabtu yang lalu. Akibatnya 1 orang luka berat, 2 lainnya luka ringan. Oknum TNI tersebut juga terluka akibat kecelakaan ini. Dan usai kecelakaan tersebut, GDW diamankan ke Satlantas Polres Metro Bekasi dan diketahui identitasnya merupakan oknum anggota TNI. Pelaku kemudian dijemput oleh pihak Denpom 2 Jaya, kasusnya dilimpahkan ke pihak polisi militer. Pemirsa, seorang istri yang kerap mengalami KDRT di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya tewas di tangan suaminya sendiri. Pelaku sempat memandikan jasad korban sebelum menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Sering mengalami KDRT, Mega Sriani Dewi tewas di tangan suaminya sendiri akibat luka di bagian leher dan luka lebam di sekujur tubuh. Jasad ibu 2 anak ini pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya saat hendak mengantar anak korban yang dititipkan. Pelaku sempat memandikan jasad korban sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Dianiaya, kalau dia udah KDRT, udah parah dia baru ngadu. Kalau dia cuman sedikit-sedikit berantem panjak-tonjok itu dia nggak pernah ngadu. Tapi kalau udah lagi kayak kemarin tuh KDRT kemarin tuh kan gede juga waktu dia lapor ke Polres itu, dia cerita sebenarnya Neng Bu sama Nadu sering digebuk, sering dipukul. Sebenarnya nggak mau ngadu sama ibu, takut ibu sedih. Itu dia bilangnya. Berarti almarhumah sering mendapatkan KDRT, Bu ya? Mendapat perlakuan kekerasan. Sebelumnya, korban sempat melaporkan suaminya ke polisi karena sering melakukan KDRT. Pemirsa, polisi menemukan barang bukti baru di lokasi penemuan jasad ibu dan anak yang tewas berdampingan di dalam kamar mandi sebuah rumah di Depok, Jawa Barat. Korban yang dikenal tertutup diketahui sudah 1 bulan terakhir tidak pernah keluar rumah. Warga perumahan Bukit Cinere Indah, Kota Depok dihebohkan dengan penemuan jasad ibu dan anak di salah satu rumah.
Keberadaan dua jasad tersebut diketahui setelah adanya kecurigaan warga yang tak pernah melihat penghuni rumah dalam waktu lebih dari 1 bulan. Satpam perumahan bersama warga yang mendobrak rumah mendapati korban tewas berdampingan di dalam kamar mandi dengan kondisi sudah tinggal kerangka. Kondisinya sudah berdua ya, berjejer. Yang satu nyandar agak sebelah kanan, yang ibunya kiri nutupin pintu kamar mandi. Pintu ketahan ya pada dalam. Di posisinya di mana, Pak? Di kamar mandi belakang, kamar mandi pembantu. Sementara itu, aparat Polres Metro Depok melakukan olah tempat kejadian perkara bersama tim forensik, Puslap 4 dan tim Inavis. Penyebab kematian masih didalami. Polisi mengamankan sejumlah barang pribadi di dekat jasad korban, serta ditemukan sepucuk kertas berisi nama dan nomor telepon keluarga. Polisi juga menemukan barang bukti baru berupa dupa dan senter. Di TKP ditemukannya jenazah ini 2 buah senter dan 2 buah dupa yang berisi bebatuan. Nah, ini yang akan kita teliti kembali ke laboratorium forensik apa jenisnya. Ya. Kemudian juga kita secara deduktif, kalau tadi secara induktif ya, secara deduktif ke tetangga-tetangga dan juga keluarga inti, ternyata memang ini keluarga cukup tertutup. Ya. Kemudian juga dengan keluarga inti ini terakhir bertemu pada saat tahun 2011. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, jasad ibu dan anak ini kini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Kebakaran melanda kantor kereta cepat Jakarta-Bandung KCIC di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin dini hari. Pihak KCIC memastikan api telah padam dan tidak mengganggu jalannya aktivitas kereta. KCIC menunjukkan kondisi stasiun kereta api cepat Halim Jakarta Timur pada Senin pagi tetap berjalan normal. Usai dini hari tadi, warga dikejutkan dengan adanya api dan kepulan asap di kantor kereta cepat Jakarta-Bandung KCIC. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Hairunisa memastikan kondisi stasiun KCIC Halim dalam keadaan yang sudah aman. Tidak ada bagian stasiun yang mengalami kerusakan baik di sisi dalam stasiun maupun luar stasiun. Eva menambahkan percikan api yang sempat terlihat di bagian ujung atap peron juga sudah berhasil dipadamkan petugas damkar. Pada dini hari pagi tadi terdapat percikan api di bagian ujung atap peron, namun sudah dikoordinasikan langsung dengan Dinas Pemadam Kebakaran Wilayah Jakarta Timur dan semuanya sudah diselesaikan, sudah dipadamkan, sehingga kami pastikan kembali bahwa saat ini seluruh kondisi di stasiun Halim aman dan juga seluruh fasilitas dapat berfungsi dengan normal. Baik itu bagian dalam stasiun ataupun sisi luar stasiun tidak ada yang terdampak, tidak ada kerusakan, semua dapat difungsikan. Pekerjaan finalisasi dalam rangka operasional nanti juga terus dikerjakan. Selain memastikan seluruh bagian stasiun Halim dalam keadaan aman, PT KCIC juga terus melakukan penyelesaian pekerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan informasi kebakaran yang melanda kantor kereta cepat Jakarta-Bandung KCIC yang berada di kawasan Halim, Jakarta Timur, Senin dini hari tadi. Kepulan api dan asap membumbung dari area atas kantor. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Timur langsung melakukan proses pemadaman, di mana titik api berada di lantai atas. Dari Jakarta, Rio Manik, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Baca Pres Ganjar Pranowo jadi sorotan usai dirinya muncul pada tayangan azan maghrib di 2 stasiun televisi swasta. Kami bahas lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.